eh, pengen mendapatkan pembeli dari sini menggunakan tapi nggak tahu caranya. Ya, nah, di sini kita bisa manfaatkan ini asalkan kita tahu caranya. Sederhana banget. Ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas tentang Facebook ya. Nah, kita akan bahas tentang Facebook. Facebook ini adalah media yang paling mudah sebenarnya. Yang paling mudah dari media sosial yang lain. Nah, untuk Facebook sendiri itu kita menggunakan beberapa tempat untuk promosi. Yang pertama adalah akun personal. Kemudian yang kedua adalah halaman dan yang ketiga adalah grup atau grup jual beli di sini ya. Nah, akun personal ini adalah akun pribadi. Halaman ini adalah sebagai toko kita dan grup ini adalah tempat perkumpulan kita. Nah, kita akan bahas satu-satu gimana cara memaksimalkan tiga tempat ini. Nah, kemudian kita bahas tentang akun Facebook personal. Untuk apa sih Facebook personal? Nah, Facebook personal ini adalah untuk membangun namanya personal branding. Kalau kita berbicara tentang bisnis, ya, personal branding ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan membangun namanya personal branding, maka akan terbangun yang namanya kepercayaan. Ya. Nah, jadi personal branding yang kita bangun di media sosial yang kita milikin itu dapat membangun kepercayaan baik itu kepada buyer, baik itu kepada supplier. Nah, karena kalau berbicara ekspor, ya, itu ada beberapa jenis eksportir. Ada eksportir produsen, ada eksportir non produsen. Eksportir non produsen adalah eksportir yang mereka tidak memiliki pabrik, tapi mereka tetap bisa ekspor. Nah, yaitu mereka kerjasama dengan pabrik-pabrik atau produsen yang memang sudah punya produk. Nah, tentunya personal brand ini akan sangat mempengaruhi ya untuk meningkatkan namanya kepercayaan. Nah, bahkan kepada si buyer pun ini juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang ya yang sudah mengkontak kita, kemudian kita punya perusahaan, mereka mengecek siapa sih di balik perusahaan ini. Kalau misalkan akun personal kita ya terutama di Facebook tadi terbangun dengan baik, maka akan muncullah kepercayaan. Nah, tingkat tertinggi dalam sebuah bisnis adalah kepercayaan. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan yang namanya kepercayaan, ya, itu teman-teman yang nggak punya modal dan lain sebagainya itu bisa terselesaikan. Nah, jadi tujuan utama dari akun personal tersebut adalah personal branding. Jadi sebenarnya bukan untuk jualan utamanya di akun personal, tapi lebih ke personal branding. Namun nantinya dari personal branding ini akan menghasilkan kepercayaan dan kepercayaan akan menghasilkan penjualan. Nah, gimana caranya untuk kita membuat Facebook personal kita menjadi market yang bisa kita kumpulkan? Yaitu dengan 5.000 target market. Jadi kita di pertemanan Facebook itu bisa mencapai 5.000 pertemanan. Kalau misalkan akun personal kita pertemanannya itu rata-rata orang luar negeri, maka potensi untuk mereka yang menghubungi kita tuh besar banget. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi teman di media sosial, maka kita akan membangun strategi marketing soft selling saja. Kenapa? Karena postingan kita akan terus muncul di mereka dan hingga akhirnya mereka menjadi penasaran dan hingga akhirnya mereka akan mengkontak kita. Nah, asalkan tuh tadi kita sudah berteman. Kalau kita promosi di grup, itu siapapun bisa lihat. Ya, walaupun itu tidak berteman dengan kita. Tapi kalau misalkan sudah berteman, itu postingan kita akan terus menghantui beranda-berandanya mereka. Nah, gimana caranya akun personal ini menjadi lahan kita untuk mencari market? Yang pertama adalah masuk dulu nih ke grup internasional. Jadi, grup jual beli di Facebook itu bukan hanya untuk jual beli Jambi, Jakarta ataupun lokal-lokal yang ada di Indonesia. Tapi di Facebook itu banyak banget grup-grup internasional yang mana anggotanya dari berbagai macam negara. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah masuk dulu ke dalam grup tersebut. Setelah masuk, kita cek anggotanya. Kita cek anggotanya, kita cek akunnya. Di situ kita lihat apakah dia sesuai dengan market kita. Apakah dia sesuai dengan target kita. Nah, dan di sini kita enak banget karena di Facebook ini kita langsung bisa cek akun personalnya mereka. Nah, setelah kita cek akunnya mereka, baru kita minta pertemanan kepada mereka. Nah, jadi sesederhana ini untuk kita mendapatkan 5.000 target market. Nah, di sini teman-teman, ya, ini tidak promosi secara langsung. Jadi kita dengan strategi soft selling kalau di Facebook personal. Gitu ya.
Sesederhananya di akun personal ini adalah tempat kita untuk membangun personal branding yang tadi. Nah, kemudian untuk di akun personal ini gimana caranya supaya personal branding kita tuh terbangun dengan baik? Tentunya kita akan memposting hal-hal positif yang ada kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Ya, baik itu dalam kegiatan ekspor atau lapangan ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya. Kenapa? Karena di akun personal ini tidak hanya menunjukkan bahwa kita sebagai seorang yang bergerak di bidang ekspor, tapi kita juga menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita ini adalah sosok yang terpercaya. Maka kegiatan-kegiatan sosial, pelatihan-pelatihan itu sangat bagus untuk di-share di media sosial. Apalagi kalau kita sering melakukan kegiatan bersama pemerintah, misalkan kita baru melakukan pelepasan ekspor atau menghadiri pelepasan ekspor gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa seseorang itu bergerak di sebuah bidang ketika mereka mengecek akun personalnya. Sama seperti saya membangun personal branding saya di media sosial TikTok khususnya, ya itu saya membangun sebuah postingan-postingan yang berkaitan tentang ekspor. Sehingga orang-orang mengenal saya itu adalah seorang eksportir. Nah, begitulah cara personal branding. Jadi kita mau dikenal sebagai siapa dan mau dikenal sebagai apa, nah itulah yang akan kita bangun di media sosial kita, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah halaman. Nah, halaman ini adalah toko kita, teman-teman. Jadi kalau misalkan akun personal tadi adalah nama pribadi kita, kalau di halaman ini nama perusahaan kita atau nama brand kita. Nah, jadi di sinilah kita akan lebih sering memajang produk-produk yang kita jual. Nah, keunggulan dari Facebook halaman adalah kita bisa menggunakan namanya ads ya. Facebook Ads itu kita bisa gunakan di halaman Facebook. Nah, biasanya halaman Facebook ini juga bisa terkoneksi dengan website, kemudian bisa terkoneksi juga dengan Instagram dan lain-lain. Nah, makanya kalau kita mau menggunakan iklan, kita menggunakan Facebook halaman. Nah, kemudian untuk Facebook halaman sendiri, ini sebenarnya sederhana banget. Teman-teman posting produk-produk yang teman-teman milikin, kemudian bangun ya tokonya dengan semenarik mungkin. Tentunya dengan bahasa Inggris ya. Sesederhana itu. Jadi kita membuat akun halaman ini dari satu akun personal itu bisa lebih dari satu akun halaman. Nah, akun halaman ini juga sangat sering digunakan oleh pembeli dari luar negeri yang mana mereka udah beli produk kita, kemudian mereka jual lagi. Mereka juga banyak yang promosinya menggunakan halaman Facebook juga. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah grup Facebook. Nah, keunggulan Facebook yaitu di grup sendiri, grup jual beli. Yang pertama adalah kita dapat promosi dengan gratis tentunya. Jadi kalau ads tadi kita berbayar, ada budgetnya. Tapi kalau menggunakan grup, jual beli dan lain sebagainya itu kita gratis. Bahkan dari akun personal, kemudian halaman, itu yang paling efektif adalah akun grup ini. Ya, jadi kita bisa promosi di grup-grup jual beli internasional. Nah, kemudian kita keunggulan ketika menggunakan grup tadi, itu dapat mengecek buyer dengan cepat. Kenapa? Karena ketika seseorang memposting, kemudian ada yang komen, nah di situ udah terlihat ya, mereka komen berapa menit yang lalu. Itu menunjukkan bahwa akun tersebut aktif gitu ya, dan mereka ada ketertarikan terhadap apa yang kita tawarkan. Nah, kemudian yang ketiga, sangat mudah digunakan. Nah, jadi kalau orang berpikir nyari buyer itu susah, sebenarnya tidak terlalu susah. Ya. Tapi yang lebih susah, nah itu ada nanti kita bahas lagi ya. Nah, ini adalah gambaran postingan di grup Facebook yang benar. Nah, grup yang dikatakan grup internasional itu yang mana, Bang? Yang ini ya, teman-teman. Di atas ini ada tulisan yang tebal, Supari Arecanat Betelnat Buy and Sell. Nah, jadi di sini adalah grup internasionalnya. Nah, kenapa dia Supari? Karena di India itu pinang disebut dengan Supari. Kemudian Arecanat. Nah, bahasa ininya Betelnut. Nah, kita bisa mencari grup-grup internasional dengan kata kunci produk kita dengan bahasa Inggris. Ketika dicari, maka di situ ada beberapa pilihan. Ada orang, ada postingan, ada grup. Di sana kita pilih yang grup, kita bisa cek di sana berapa anggotanya
dan kita bisa masuk atau join di grup tersebut. Nah, ini gambaran salah satu member kita yang saat ini sudah sangat rutin ekspor. Dia produknya Pinang, bahkan selama 1 bulan bisa lebih dari 5 kontainer. Nah, yang harus diperhatikan dalam postingan ini adalah satu, informasi produknya jelas. Kadang ada orang yang cuma sekedar posting foto doang tanpa menjelaskan apapun. Atau video doang tanpa menjelaskan apapun. Nah, tentunya kalau kita mau melakukan sebuah postingan, maka informasi produknya harus jelas. Nah, ya seperti ini. Battle.lat, oh ini produknya Pinang, gitu ya. Kemudian singkat, padat, dan jelas. Tidak perlu terlalu panjang kalian menceritakan produk tersebut. Yang penting orang jelas. Ketika mereka lihat, mereka langsung paham. Gitu ya. Yang dikatakan singkat, padat, jelas itu apa? Satu, produknya jelas, apa produknya. Yang kedua, lokasinya, ya, asal produk tersebut. Kemudian kalau lebih ininya lagi, minimum ordernya juga dicantumkan. Seperti ini. Nah, dan yang paling penting adalah gambar produk yang bagus. Jadi kalau kita berbicara tentang digital marketing, sebenarnya kita adalah jualan foto sebenarnya atau jualan gambar. Kenapa? Karena produknya tidak bisa dipegang. Sebagus apapun produk yang kita milikin, kalau misalkan fotonya nggak bagus, videonya nggak bagus, maka orang akan ragu untuk membelinya. Jadi hal yang paling utama dalam promosi digital marketing adalah foto produk. Nah, ini banyak kan orang-orang yang pemula karena dia malas untuk terjun ke lapangan, katanya panas, capek. Kemudian mereka ngambillah foto-foto yang ada di media sosial, yang ada di Google gitu ya. Tentunya ini akan membuat calon buyer yang kita hubungin menjadi tidak respect ataupun tidak percaya dengan kita. Makanya original sebuah foto itu sangat penting. Makanya saya selalu bilang, untuk teman-teman yang bergerak di bidang ekspor wajib ke lapangan. Makanya saya selalu bilang juga, produk yang paling bagus untuk teman-teman pemula adalah produk yang memang ada di wilayah kalian masing-masing. Kenapa? Kalau produknya jauh, kalian tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa memegang secara langsung. Nah, dan itu sangat sulit kita untuk meyakinkan orang lain membeli produk kita. Nah, maka dari itu produk yang paling bagus adalah produk yang masih ada di daerah kalian masing-masing. Nah, di sini kalau bisa kasih watermark-nya. Karena di sini origin punya kita. Sehingga orang tidak bisa mengambil foto yang sudah kita siapkan atau yang udah kita buat. Nah, karena ini sangat mahal teman-teman ya. Karena kita ke lapangan, kemudian kita membutuhkan energi, ya, kemudian mungkin ada biaya yang kita keluarkan gitu ya. Nah, kita benar-benar harus jaga. Nah, di yang pertama ini masih masuk tahapan aware. Ketika mereka sudah melihat postingannya, kemudian mereka suka, maka adalah interaksi di sana. Ada like, kemudian ada komen di sana. Inilah yang menjadi tertariknya orang untuk komen. Kenapa? Itu tadi informasinya jelas, kemudian gambarnya bagus sehingga orang tertarik. Jadi tahap pertama yang harus kita perhatikan ini ya, teman-teman. Informasi produk jelas, singkat, padat, jelas, kemudian gambar produk yang bagus. Nah, dan caranya promosi di grup internasional. Kalau akun personal tadi membangun personal branding, akun halaman membangun tokonya, di grupnya kita promosinya. Nah, ketika kita melakukan sebuah postingan seperti ini, ada yang komen, maka kita langsung dapat data buyer. Kenapa? Karena banyak juga pembeli-pembeli itu langsung memberikan nomor handphone di kolom komentar. Nah, sebenarnya secara tidak langsung kita yang suka bergelia di media sosial itu mendapatkan datanya. Ya, kita bisa ambil, bisa kontak juga sebenarnya. Nah, di sini permasalahannya kebanyakan orang yang saya sampaikan tadi dari mereka dapat data buyer, mereka pengennya langsung deal. Padahal perjalanannya masih sangat jauh. Nah, di sini kita udah dapat data buyer, langsung kontak, bahkan kebanyakan orang-orang bisa langsung inbox. Dan tahukah teman-teman bahwa si Fajar ini ya, si Fajar ini dia 100% buyer yang dia dapatkan hanya melalui Facebook. Dan hari ini dia udah puluhan kontainer yang sudah dikeluarkan dari wilayah Provinsi Jambi. Sepowerful itu untuk Facebook sendiri. Dan Belantika Indo Global juga itu di awal kita mendapatkan buyer itu melalui Facebook juga. Nah, jadi hari ini orang-orang yang gengsi menggunakan Facebook, Facebook kan media lama.
Facebook tuh banyak scamnya bang, Facebook banyak tradernya. Mereka nggak tahu di Facebook itulah tempat yang sebenarnya paling mudah untuk mendapatkan pembeli. Cuman permasalahannya kebanyakan orang ketika sudah dapat buyer mereka bingung ya. Sudah mendapatkan data buyer mereka bingung gimana follow up-nya, mereka bingung cara negosiasinya dan masih banyak yang hal-hal yang mereka tidak mengerti. Nah, strategi marketing di grup Facebook itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, buat postingan promosi kalian dengan jelas. Ini berkali-kali yang saya sampaikan, harus jelas. Karena orang-orang tuh banyak males untuk postingnya. Jadi hanya sekadar foto, informasi singkat, udah. Tidak menjelaskan apapun. Kita postingan tuh harus jelas. Kemudian buatlah dalam bahasa internasional atau bahasa Inggris. Nah, di sini banyak pertanyaan. Bang, kalau misalkan kita tidak bisa bahasa Inggris gimana, Bang? Nah, ini teman-teman kita nggak hidup di zaman batu ya. Banyak teknologi yang bisa kita gunakan menggunakan translate dan sebagainya. Terus nanti kalau misalkan ada yang nelpon gimana, Bang? Kalian bisa kasih tahu bahwa kalian tidak bisa bahasa Inggris, nggak ada masalah. Atau kalian bisa menyiapkan translator, ya. Translator kalian sewa mungkin atau kalau di Belantika Academy itu ada translator secara gratis untuk mendampingin member, yaitu si Mbak Cemara tadi, ya. Dan kalian pelan-pelan belajar bahasa Inggris. Kenapa? Bahasa ini juga penting. Walaupun teman-teman yang hari ini nggak bisa bahasa Inggris tetap bisa berbisnis ekspor dengan banyak metode, dengan banyak cara, bahkan kalau yang paling simpel targetkan negara-negara yang bahasanya mungkin masih kita paham seperti Malaysia gitu ya. Nah, dan teman-teman harus tahu bahwa banyak buyer dari luar negeri itu yang bisa bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan orang bingung di sini, nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya nggak mulai-mulai. Gitu ya. Padahal banyak solusinya. Maka dari itu kalau ada masalah, jangan fokus ke masalahnya, fokus kepada solusinya. Kemudian yang ketiga adalah batasi 3 postingan satu hari dalam satu grup. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah promosi, jangan juga setiap menit kita promosi. Karena akan dianggap spam, bahkan postingan kita nggak akan muncul di grup tersebut. Jadi batasin 3 postingan dalam satu hari. Nah, ada pagi, siang, kemudian mungkin malam gitu ya. Nah, satu grup. Nah, caranya supaya bisa banyak promosi gimana? Perbanyak grupnya. Contoh nih, teman-teman hari ini produknya Gambir gitu ya. Grup jual beli Gambir di Facebook misalnya nggak terlalu banyak ya. Hanya mungkin ada 10 gitu ya. Nah, tapi teman-teman masih kekurangan nih datanya. Nah, teman-teman bisa promosi di Pinang juga, di grup Pinang. Kenapa? Karena pembeli Gambir itu masih relevan dengan produk Pinang. Nah, atau teman-teman bisa cari juga ke eksportir yang lain, importir yang lain ya. Contoh produknya Gambir tapi teman-teman bisa nyari buyer di grup misalkan orang jual beli hasil laut ya atau ikan dan sebagainya. Nah, kenapa Bang kita bisa menawarkan ke mereka? Karena biasanya ada perusahaan-perusahaan yang mereka memang trader, yang mereka banyak menjual produk. Jadi tidak hanya di satu produk gitu ya. Nah, jadi kita bisa promosi dengan berbagai macam cara. Kemudian aktif untuk berinteraksi, like, komen di postingan orang lain. Ini adalah membangun emotional branding, teman-teman. Jadi yang paling sulit untuk kita konsisten adalah ini. Aktif berinteraksi dengan orang-orang yang ada di grup, khususnya orang-orang yang memang menjadi target market kita. Kalau teman-teman hari ini melihat postingan Fajar, rata-rata postingan pribadi Fajar itu dikomen dengan orang-orang luar negeri. Kenapa? Karena dia udah terbangun emosional brandingnya dengan orang-orang tersebut. Nah, makanya membangun hubungan itu sangat penting. Tuh. Nah, ini lucu nih karena banyak eksportir pemula yang kontak saya, "Bang, saya udah dapat data buyer, saya tawarkan dan dia nggak deal." Kemudian dia tinggalkan buyer tersebut. Padahal ketika dia bisa menjaga hubungan dengan calon buyer yang nggak jadi beli sama dia tadi, bisa kemungkinan 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun yang akan datang dia bisa jadi pembeli kita. Yang penting apa? Kita jaga hubungan. Karena kita nggak ada yang tahu seseorang itu tidak jadi beli produk kita tuh faktornya apa. Nah ini harus kita koreksi. Nah kita akan bahas nih satu-satu nanti ya. Nah, kemudian jangan jualan di postingan teman yang jualan produk yang sama. Nah, sesama eksportir yang jualan di grup tersebut karena bukan hanya kita yang nanti promosi di grup itu. Nah, maka dari itu kita jangan jualan di postingan orang lain karena ini berbicara dengan etika bisnis. Kita menjaga hubungan dengan eksportir lain ya.
Kemudian sabar, konsisten, jangan mudah nyerah, dan jangan baper. Nah, baper nih sering nih. Kadang eksportir yang baru mau bergerak gitu ya, yang menjadi eksportir baru promosi ke 1-2 buyer, kemudian hanya di-read doang, kemudian tidak dibalas gitu ya. Itu langsung baper. Itu nggak bisa. Kita sebagai pembisnis, bahkan untuk kita jualan lokal aja, namanya deal dan tidak deal itu hal biasa. Nah, tapi kebanyakan orang-orang yang belum terbangun mental bisnisnya, itu ketika udah negosiasi kemudian nggak deal, baper gitu ya. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi kalau kita sebagai pembisnis, kita harus menjaga hal-hal ini. Oke ya. Nah, ini ada beberapa data, ini sebenarnya data tahun lalu ya. So, udah sangat banyak yang udah berhasil ekspor melalui Facebook. Nah, dari member Belantika ya. Ini ada Fajar tadi yang saat ini udah puluhan kontainer udah dikeluarkan. Ini dari Jambi. Ini ada Pak Tono dari Lampung. Nah, beliau ini ekspor produk rempah-rempah dan beliau ini supplier juga. Nah, jadi di sebuah komunitas yang bisa kita dapatkan adalah jaringan salah satunya, yaitu jaringan supplier juga gitu ya. Nah, Pak Tono ini dia supplier dan banyak kolaborasi dengan member-member Belantika yang lain, termasuk dia pernah juga sama Pak Fahrul dari Sulawesi. Pak Fahrul ini dari Sulawesi dia eksportir produk damar mata kucing, bahkan sekarang sudah merambah ke produk rempah-rempah. Yang dia fokus promosi menggunakan Facebook dan TikTok. Nah, jadi unik nih Pak Fahrul ini dia fokusnya di Facebook dan TikTok. Oke, jadi ini beberapa tahun lalu ya. Sekarang tuh udah sangat banyak sebenarnya member kita yang udah berhasil ekspor melalui Facebook. Tapi yang jelas seberapa efektif Facebook untuk mencari market ya, untuk mencari pembeli di luar negeri sangat efektif. Ya, sangat direkomendasikan lah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita masih bahas di tahapan yang pertama ya, masih tahapan aware, yaitu tahapan orang tahu dulu. Itu kita masih membahas tentang promosi. Nah, di sini kita bahas tentang Instagram. Nah, gimana caranya mengoptimalkan Instagram menjadi media promosi? Karena kalau berbicara Instagram, semua orang kayaknya udah punya semua Instagram. Tapi mereka belum tahu gimana cara mengoptimalkan Instagram tersebut menjadi media promosi. Untuk ekspor tentunya ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya berikan. Salah satu Instagram yang sangat bagus ya, yang bisa teman-teman jadikan referensi juga, yang hari ini kita bahas akunnya. Nah, untuk akun Instagram sendiri, kalau misalkan teman-teman mau memaksimalkan Instagram menjadi media promosi, yang pertama yaitu nama brand. Kita harus punya nama brand. Kalau bisa, nama brand kita ini mudah diucapkan, mudah diingat gitu ya, supaya bisa tertanam dengan mudah di pikiran orang lain atau ingatan orang lain. Kemudian yang kedua ada username terkait kata kunci. Nah, username itu yang ini guys. Ya, username nih Petrified Wood. Produk yang dia jual adalah Petrified Wood. Nama brandnya adalah Putra Jambu. Nah, username-nya dia masukkan kata kunci produknya. Kenapa? Karena kalau kita masukkan kata kunci produk kita, ketika ada orang mencari di Instagram dengan kata kunci produk, maka salah satu yang muncul nanti adalah Instagramnya kita. Gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kata kunci gitu ya. Karena banyak juga pembeli dari luar negeri itu mencari supplier ya, itu dari Instagram juga. Nah, dan uniknya untuk Instagram sendiri itu ada spesialisnya biasanya. Kalau untuk produk-produk rempah-rempah ya, itu biasanya lebih banyak ke Facebook. Tapi kalau produk kerajinan, produk retail, furniture dan sebagainya, itu dia dari Instagram. Nah, jadi ada memang spesialis sebuah produk untuk promosi di beberapa platform. Nah, kemudian alamat yang jelas kita harus sertakan. Kenapa? Karena orang nggak tahu nanti kalau kita nggak sertakan alamat. Oh, ini dari mana ya? Negara mana ya? Bahkan banyak pembeli dari luar negeri itu yang datang ke Indonesia yang mereka langsung berkunjung. Maka dari itu penting banget apalagi untuk teman-teman yang hari ini punya produk sendiri. Kalau punya produk sendiri, nah itu teman-teman bisa cantumkan secara detail alamatnya karena banyak juga buyer yang langsung datang gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau sebagai trader gimana Bang gitu ya. Nah, kalau kita sebagai trader ya, kalau kita udah kerjasama dengan supplier, cantumkan aja nggak ada masalah.
Tapi kalau kita belum ada kerjasama apapun, belum terbangun kepercayaan dengan supplier, maka kita cantumkan aja alamat perusahaan kita. Alamat perusahaan itu nggak harus di pabrik, nggak harus di gedung-gedung gitu ya. Kita alamatkan di rumah juga nggak ada masalah. Kemudian website. Nah, website ini juga penting. Kalau berbicara tentang promosi ekspor, ya salah satu yang penting adalah website. Kenapa? Karena website ini adalah toko 24 jamnya kita. Dan memang kebanyakan buyer dari luar negeri itu mencari apapun melalui website biasanya. Dan biasanya mereka masuk ke Instagram. Kalau ada websitenya mereka ngecek di sana. Bahkan kalau untuk produk-produk retail itu mereka kebanyakan lebih yakin untuk transaksi di website. Website kan ada yang landing page, ada yang cuma sekedar company profile doang gitu ya. Ada yang memang bisa check out di sana. Nah, kalau website bisa check out di sana, biasanya mereka lebih percaya dan lebih yakin untuk transaksi di website. Ini salah satu mitra kita juga ya di Jambi, dia ekspor produk tumbuhan, kembang-kembang gitu. Nah, dia kebanyakan transaksi itu dari website. Kenapa? Dia aman oleh supplier, dia sebagai supplier dan juga aman sebagai si buyer tersebut. Jadi kalau kita punya website tuh lebih bagus. Kalau nggak punya website Bang gimana? Nggak apa-apa. Kita masih banyak alternatif yang lain. Kemudian yang kelima adalah berbahasa Inggris. Nah, apapun itu ya, kalau udah berbicara tentang ekspor, impor, tentunya bahasa Inggris penting banget. Karena kita kalau mau menawarkan sebuah produk dengan negara lain tentunya menggunakan bahasa yang bisa mereka paham. Nah, atau yang lebih bagus lagi adalah kalau misalkan teman-teman menguasai bahasa Jepang misalkan ya. Kemudian ada sebuah produk yang ingin dipasarkan ke Jepang. Kalau teman-teman bisa bahasa Jepang itu lebih enak lagi untuk membangun hubungan baik dengan calon buyer. Jadi kelebihan kalau kita bisa berbahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain itu lebih enak komunikasinya. Nah, makanya member-member Belantika kalau yang belum bisa bahasa Inggris masih didampingin sama Miss Cemara ya untuk menjadi translator. Kemudian kalau setiap seminggu sekali itu ada pelatihan bahasa Inggris English for Business secara gratis. Biasanya diadakan oleh Miss Cemara. Nah, kemudian di Instagram apalagi yang harus kita perhatikan yaitu adalah postingan ya. Nih, sebelum ke postingan adalah tampilan dulu yang kita bahas ya. Tampilannya yang pertama adalah foto produk yang profesional. Nah, sembari saya sampaikan lagi, kita jualan online, kita jualan foto. Jadi kalau teman-teman hari ini punya handphone yang cukup bagus mungkin itu menjadi investasi juga. Jadi alat tempur ya. Jadi kalau untuk foto produk yang profesional itu nggak harus pakai kamera yang DSLR, kamera-kamera yang puluhan juta harganya, nggak harus gitu. Yang penting teman-teman bisa mengambil angle yang bagus, pencahayaannya bagus. Seperti yang ini diedit menggunakan Canva, guys. Nah, ini dipoto menggunakan handphone biasa, diedit menggunakan Canva. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih bagus lagi alatnya, justru lebih efisien lagi tentunya ya. Nah, kemudian tampilan Instagram yang rapi. Nah, kadang orang tidak memperhatikan postingannya kacau balau ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang produknya seperti ini. Ada estetika di sana, ada kerapian yang dilihat gitu ya. Nah, tentunya di sini kita harus lihatkan kita bisa atur bisnis kita dengan baik. Kemudian yang ketiga, konten produksi yang berkualitas. Banyak orang yang buka dunia ekspor tapi malas untuk membuat konten. Nah, ini susah. Kenapa? Karena kita jualan online, digital marketing, balik lagi ke konten gitu ya. Nah, konten yang berkualitas ya, konten produksi ini adalah konten proses kita menyiapkan sebuah produk itu dengan standar yang memang sudah ditetapkan. Tuh, makanya kita kalau misalkan hari ini teman-teman tahu salah satu eksportir dari Jambi namanya Alko Korinci ya. Eksportir dari Jambi, produknya udah di brand-brand besar dunia di produk kopi, salah satunya Starbucks dan lain-lain. Itu mereka kontennya sangat proper banget, mulai dari proses tanam dan sebagainya. Makanya konten produksi itu penting banget. Kalau di Belantika, mungkin kalau kalian bisa lihat di YouTube-nya kita tuh yang baru kita buat adalah proses produksi produk lidi nipah. Karena itu juga membangun kepercayaan kepada calon pembeli bahwa kita adalah supplier yang sangat memperhatikan kualitas produk yang kita jual.
Kemudian yang keempat adalah harus aktif setiap hari harus posting. Ini yang kadang banyak orang gagal. Kenapa? Karena mereka nggak aktif, mereka nggak konsisten. Mereka hanya posting dalam 1 minggu, kemudian belum ada hasil, berhenti postingannya, nggak pernah posting lagi. Nah, gimana caranya kita bisa dapat pembeli kalau seperti itu? Karena kalau kita sendiri aja ya, kita lah sebagai pembeli nih, mencari pembeli di media sosial, misalkan Instagram gitu ya. Kita pasti cek mereka yang aktif, bisa dilihat, oh berapa jam yang lalu nih mereka posting atau berapa hari yang lalu gitu ya. Nah, begitu juga kita kalau sebagai penjual harus aktif. Ini yang kadang banyak orang nggak konsisten di sini. Nah, ada beberapa orang yang nanya ke saya, "Bang, saya udah promosi di Instagram, saya udah promosi di Facebook dan tempat-tempat yang lain, tapi nggak dapat dapat buyer, Bang." Banyak yang masih bilang seperti itu. Saya tanya, "Kamu udah promosi berapa lama?" "Oh, udah hampir setahun, Bang." "Udah berapa postingan yang udah kamu buat?" Oh, ternyata pas dicek cuman ada 7 postingan. Ya sampai kiamat pun susah nih nyari pembelinya kalau gini ya gitu. Harus aktif gitu. Nah, tidak mungkin orang yang darinya nggak tahu kita tiba-tiba langsung beli kan nggak mungkin. Karena prosesnya panjang kalau untuk orang beli produk kita itu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dalam postingan, nah lagi dalam postingan, yang pertama adalah foto produk yang profesional. Profesional itu nggak harus pakai kamera yang mahal ya. Yang penting jelas, kelihatan kualitasnya, angle-nya bagus gitu ya. Makanya di sini kalau teman-teman punya skill dalam memfoto produk, nah itu sangat menguntungkan untuk kalian sendiri. Kemudian caption yang singkat namun jelas, sama lah konsepnya dengan Instagram dan Facebook, postingannya singkat padat jelas saja. Kemudian hashtag yang berkaitan produk. Jadi kalau kita berbicara tentang postingan di media sosial, baik itu Facebook, baik itu di Instagram, ada yang namanya hashtag. Hashtag itu yang biru ini teman-teman. Diawali dengan tanda pagar, diketik tanpa spasi, itulah disebut dengan hashtag. Hashtag ini nanti berpengaruhnya di mana Bang? Berpengaruhnya di pencarian. Kalau ada orang-orang nyari misalkan nih yang ada di sini kan adalah eee, coffee table. Ketika orang mencari coffee table, nah ada kemungkinan postingan yang ini tuh muncul di bagian atas. Nah, ketika dia muncul di bagian atas, maka itulah kebanyakan orang-orang yang dapat buyer yang langsung dikontak tanpa mereka mengkontak terlebih dahulu gitu. Jadi hashtag harus perhatikan. Yang keempat adalah harus aktif. Nah, sekali lagi udah saya sampaikan aktif setiap hari harus posting gitu ya. Karena itu menunjukkan bahwa kita adalah perusahaan yang masih hidup. Kalau kita ingin menawarkan sebuah produk aja kepada buyer, misalnya kita cek Instagram perusahaannya mereka, ketika dicek ternyata postingnya udah 3 tahun yang lalu. Wah, kita pun pasti bertanya-tanya, "Ini bener masih jalan nggak ya?" Gitu ya. Nah, makanya kenapa kita penting harus posting setiap hari, menunjukkan bahwa kita tuh masih hidup, kita tuh masih jalan bisnisnya ya. Nah, kemudian yang kelima adalah berbahasa Inggris. Tentunya kalau kita mau promosi bahasa Inggris, ya baik lagi ngomong bahasa lagi ya. Gitu. Jadi seperti ini contohnya kalau kalian mau postingan di Instagramnya efektif dalam mencari pembeli ataupun dicari oleh pembeli gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan kalau misalnya kalian mau punya, media untuk promosi yang bagus. Nah, ini salah satu, postingan Instagram juga yang sudah sesuai dengan standar juga, nah tapi lebih simpel lagi dia ya, lihat nih. Nah, ini mulai dari bio-nya, kemudian, username terkait kata kunci ada batiknya, kemudian di sini rapi ya, setelah itu di postingannya singkat padat jelas, kemudian di sini fotonya jelas, hashtag-nya relevan gitu ya. Nah ini salah satunya kalau produknya batik dari Jambi juga. Nah, untuk, negara potensial yang kalau kita promosi melalui Facebook dan Instagram ini beberapa data. Ada India, Amerika, Brazil, Meksiko, Filipina, Vietnam, Thailand, Mesir, Bangladesh gitu ya, Inggris, Italia, Turki. Apalagi ini nih, India dan Bangladesh. Wah, ini adalah, media yang bisa kalian manfaatkan untuk menargetkan pasar ke mereka. Nah, kita fokus di satu negara aja, negara satu India, ini udah berapa juta orang gitu yang memiliki akun. Kita satu aja, kita ekspor itu Pak, itu enggak seperti kita jualan di pasar tradisional, yang kita banyak pembelinya gitu ya. Nah, kalau ekspor dapat satu aja pembeli, tapi dia bisa rutin ngambil, wah itu udah lebih dari cukup gitu ya.
satu kontainer misalkan, nggak usah banyak-banyak deh, satu kontainer aja per bulan, itu udah sangat-sangat cukup gitu ya. Apalagi kalau teman-teman bisa, dapat buyer yang memang mereka ngambil lebih dari satu konten. Jadi kita berbicara ekspor, susah Bang nyari buyer-nya, yang susah tuh bukan nyari buyer-nya, bukan nyari data buyer-nya yang susah, tapi mengedilkannya yang susah. Nah, ini kita akan bahas kenapa orang-orang tuh, udah dapat data buyer kok nggak deal gitu ya. Tapi itu tadi, data buyer ini mudah kalau bagi mereka yang tahu gitu ya, kalau mereka nggak tahu ya susah juga nampaknya ya. Nah, ketika teman-teman baru belajar singkat aja nih, baru singkat nih, baru berapa menit kita ngobrolin tentang Facebook dan Instagram doang, ya udah mulai tergambar nih saya yakin untuk, nyari data buyer-nya. Nah, kita lanjut, yaitu yang selanjutnya promosi menggunakan YouTube. Nah, YouTube nih, YouTube udah lama banget nih ya. Nah, YouTube adalah media promosi yang menggunakan media video pendek ataupun video panjang, dan YouTube juga menjadi investasi jangka panjang dalam bentuk konten. Jadi kalau kita promosi menggunakan YouTube ya buat konten tadi, konten produksi dan lain-lain, itu menjadi, investasi kita. Selain dari kalau YouTube kita naik kita bisa mendapatkan AdSense, kalau kita, enggak naik juga nggak ada masalah, yang penting video kita masih bisa ditonton oleh orang lain dan itu bisa diakses ke berbagai negara, teman-teman. Dan banyak, mitra kita, salah satunya di Jambi ada namanya Kripik Pak DJ ya, dia dari Jambi. Dia pernah dapat pembeli itu dari YouTube. Dari Malaysia, mereka nonton YouTube, produksinya Pak DJ. Nah, setelah itu mereka mengkontak Pak DJ untuk membeli produknya. Nah, jadi YouTube ini juga menjadi salah satu, media yang bisa kita manfaatkan. Nah, selanjutnya adalah TikTok. Nah, TikTok yang hari ini lagi naik-naik banget gitu ya. Bahkan sekarang lagi ada isu, TikTok Shop ditutup ini ya, mungkin yang hadir nih ada beberapa konten kreator mungkin ya, yang terdampak, mungkin kreator affiliate. Nah, Nggak ada tapi di sini nanti media pecahannya. yang bisa digunakan untuk promosi ekspor salah Ada satunya satu nanti TikTok. loh. Oke, izin di-mute dulu suaranya ya, biar fokus kita teman-teman. Nah, di sini kita TikTok gimana caranya bisa mendapatkan pembeli dari TikTok. Nah, TikTok ini unik ya. Kemarin ini TikTok menggabungkan dua hal ini, hiburan dan bisnis. Nah, sekarang di Indonesia yang bisnisnya sudah hilang ya. Tapi ini saya yakin bakal kembali lagi. Tahu nggak teman-teman? Di luar negeri, saya lupa negara mana, TikTok itu udah bisa check out internasional, sudah bisa diakses untuk perdagangan ekspor dan impor. Nah, selain dari media hiburan, gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia nanti bisa juga. Nah, dan TikTok juga itu biasanya mengangkat media sosial kita yang lain, Instagram, YouTube. Mereka tahu dari TikTok. Nah, kemudian mereka akhirnya memfollow Instagram kita, YouTube kita di-subscribe. Nah, biasanya banyak yang begini juga. Nah, keunggulan TikTok itu masih jarang digunakan oleh eksportir Indonesia. Namun sudah banyak digunakan oleh eksportir dari luar negeri. Nah, jadi eksportir dari luar negeri itu udah banyak menggunakan TikTok sebagai media promosinya mereka. Gimana caranya? Nah, ini beberapa contoh ya. Ini kalau kalian lihat, akun ini jualannya adalah produk batu. Nah, ini salah satu produk yang kita ekspor juga, teman-teman. Nah, produk batu ini kalau bahasa Indonesia kita batu aki lah. Kalau di mereka itu ada gemstone, kemudian dan lain-lain lah bahasanya mereka. Nah, tapi di sini batu aki lah intinya. Nah, mereka mempromosikan produknya mereka melalui TikTok. Kemudian mereka bisa arahkan ke berbagai macam sumber untuk transaksi. Contoh ya, ini ada, salah satu akun, kemudian yang saya bilang tadi bisa mendongkrak, media sosial yang lain seperti Instagram, YouTube. Nah, ketika diklik Instagramnya mereka bisa terhubung secara langsung. Di sini ada Linktree. Linktree ini bisa kita masukkan juga untuk nomor handphone dan sebagainya. Mereka dapat traffic, atau tahu bisnis kita dari TikTok, FYP di mereka, kemudian mereka bisa mengkontak kita gitu ya. Nah, kemudian kalau yang langsung ke marketplace internasional seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, ini dia promosi dari TikTok, proses-proses dia mencari batunya, kemudian di bio-nya dicantumkanlah marketplace yang namanya Etsy.com. Etsy.com adalah salah satu marketplace yang bisa kita pakai juga untuk promosi. Nah, beberapa binaan kita ya yang udah bergabung di Belantika Academy, salah satunya dari Jepara, produknya kaligrafi dijual di Etsy udah laku beberapa.
Harga di lokal 2 juta, di Etsy dijual dengan harga 8 juta. Nah, selain dari buyer yang menggunakan Etsy untuk media promosi, kita juga bisa gunakan Etsy sebagai media promosi. Jadi TikTok bisa digunakan seperti ini ya. Yang penting apa? Cara kontennya harus relevan dengan strategi marketing untuk FYP-nya ke luar negeri. Mulai dari hashtag, bahasa yang kita gunakan gitu ya. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, itu tadi dari media sosial, kita masih di tahapan 1 nih. Ini tahapan 1 aja belum selesai-selesai nih ya. Ya, baru media sosial, selanjutnya kita bahas tentang promosi menggunakan marketplace internasional. Marketplace internasional kita mungkin nggak bahas secara detail, tapi supaya teman-teman aware aja, tahu aja bahwa kita bisa promosi di marketplace internasional seperti Go Forward Business. Bang, ini berbayar Bang ya? Iya, ada yang berbayarnya nih ya kalau yang di Go Forward Business. Alibaba Group ini saya masih kurang rekomendasi selain dari harganya mahal dan juga harga-harganya udah nggak relevan di sini. TradeKey, Export Hub nih masih bisa digunakan. eBay, Amazon juga belum terlalu rekomendasi. Etsy ini sangat rekomendasi untuk teman-teman yang bisa promosi di sini ya. Itu produknya banyak, bisa kerajinan, ya macam-macam. Di sini biasanya kalau di Etsy ini mereka itu jualannya produknya retail. Jadi kalau orang nanya, "Bang, ekspor itu minimalnya berapa banyak, Bang, ekspornya?" Satu produk pun bisa diekspor. 1 kilo pun bisa diekspor, ya. 1 piece pun bisa diekspor ya, teman-teman. Nah, karena apa? Bisa jualannya di Etsy. Kemudian ada Shopify, ini juga bisa digunakan. Ini beberapa marketplace internasional yang bisa kalian gunakan untuk promosi ekspor supaya orang tahu bahwa teman-teman itu ada produk yang bisa untuk orang-orang beli skala internasional gitu ya. Jadi itu tahapan aware sih ya. Nah, dari tahapan aware ini kita baru promosi doang ya, supaya orang tahu. Karena nggak mungkin orang tahu tanpa kita promosi. Ya, orang beli produk tanpa teman-teman promosi itu mustahil gitu ya. Nggak akan mungkin gitu. Kita jualan lokal aja kalau dagang kita simpan di dalam rumah, kita nggak kasih tahu siapapun gitu ya bahwa kita jualan gitu. Siapa yang mau beli? Orang nggak tahu kita jualan gitu ya. Maka di tahap pertama adalah tahapan kita promosi. Nah, kemudian tahapan kedua yaitu tahapan Apple atau tahapan mereka suka. Nah, apa yang kita lakukan di tahapan kedua ini? Nah, jadi kalau untuk kita berbicara tentang postingan tadi ini masih berkaitan tentang postingan ya. Nah, gimana caranya mereka suka terhadap apa yang kita promosikan? Balik lagi kita bahas foto produk ya. Kemudian video produk, kemudian penawaran. Kita harus memberikan penawaran yang membuat mereka tuh tertarik. Karena kalau berbicara tentang ekspor produk jahe misalkan, udah banyak eksportir jahe sebelumnya. Tapi apa yang membuat orang itu harus transaksi dengan kita? Kita harus punya alasan juga. Kita harus tahu alasan orang kenapa harus beli dengan kita. Nah, berikan penawaran yang terbaik dengan strateginya kalian masing-masing. Kemudian konten iklan. Konten iklan itu tadi ada deskripsi, kemudian foto produknya seperti apa yang bagus, itu. Itu 4 hal ini yang harus kalian perhatikan di tahapan kedua. Ya, 4 ini yang harus kalian kuasain kalau misalkan kalian mau promosi dan promosi kalian disukai oleh orang lain dan hingga akhirnya ada mendatangkan traffic untuk menjadi potensial calon pembeli. Nah, kemudian pastikan konten promosi kalian semenarik mungkin agar calon pembeli tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi. Nah, seperti di postingan tadi yang punya si Fajar gitu ya, dia posting, orang komen, orang tertarik untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Nah, makanya kalau kalian cuma sekadar nyari tahu, "Bang, gimana cara promosi Bang, di mana cara, nyari bayarnya? Bang, di mana cari pembelinya? Di mana cari data pembelinya?" Ya, saya jawab gini doang, Facebook, Instagram, YouTube bisa kalian cari data pembeli di sana. Nah, tapi kalian nggak tahu gimana caranya mengoptimalkannya gitu. Nah, inilah caranya. Salah satunya ya kita bahas yang beberapa waktu sebelumnya ini. Nah, itu tahapan kedua. Untuk orang, masuk ke tahapan kedua tadi, orang suka terhadap apa yang kita tawarkan. Nah, masuklah ke tahapan yang paling penting, yaitu tahapan as, atau tahapan mereka bertanya. Kalau kita jualan online tentunya banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk orang mau beli produk kita, ya. Samalah seperti kita, teman-teman. Kalau kita mau belanja di Shopee misalkan ya, apa aja yang harus kita perhatikan supaya kita mau beli produk tersebut? Mulai dari testimoni, mulai dari total terjualnya juga, portofolio dan sebagainya. Itu juga berpengaruh di
kita juga sebagai penjual yang mencari pembeli dari luar negeri. Apa yang kita lakukan supaya kita bisa lolos di tahapan ini, bisa deal gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah tahu cara posting yang baik, sudah tahu di mana tempat postingnya, kemudian dapat data pembeli, kemudian banyak gagal di tahapan ketiga gitu ya. Kenapa? Karena nggak siap. Ya, cuman mereka tahu cuman promosi doang. Yang lainnya mereka nggak tahu. Apa yang harus disiapkan di sini untuk meyakinkan calon pembeli supaya dia mau transaksi dengan kita. Ini yang paling berat. Nah, disinilah teman-teman yang harus kalian lakukan atau kalian persiapkan adalah knowledge atau pengetahuan. Jadi kalau berbicara tentang ekspor tanpa pengetahuan, zong. Saya berani jamin kalian mau tahu promosi paling efektif di mana. Bahkan kalau kalian ikut tradisional marketing, ikut pameran, udah keluar puluhan juta bahkan ratusan juta untuk ikut pameran gitu ya. Tanpa pengetahuan yang akan kita bahas nanti, kalian nggak menguasain maka zong. Karena ini yang terjadi di wilayah Jambi ya, itu ada beberapa binaan beberapa pihak gitu ya. Ya mereka sudah ikut pameran, tapi ketika di pameran negosiasi mereka bingung. Gitu. Nah makanya kemarin di pameran TEI kemarin yang diselenggarakan di Jakarta, Belantika menjadi salah satu yang dibawa untuk menjadi negosiator di eh, booth-nya mereka. Kenapa? Karena udah menghabisin uang puluhan juta tanpa pengetahuan, zong, hilang uang kalian ya. Kalau misalkan kalian menggunakan traditional marketing. Kalau digital marketing paling ya waktu kalian habis. Nah, di sini yang akan kita bahas apa yang harus kalian kuasain supaya kalian di tahapan ketiga ini lolos. Ini dicatat baik-baik ya. Karena inilah poinnya. Kalau teman-teman mau bergerak di bidang ekspor. Kalau tanpa ini udah tutup mata, ganti haluan kalau tidak mau mempelajari ini. Satu, regulasi ekspor. Kalian harus pelajarin regulasi ekspor. Sebuah produk itu regulasinya beda-beda, ya. Ada produk bebas ekspor, ada produk terbatas ekspor, ada produk yang dilarang ekspor. Produk bebas ekspor tentunya ya simpel, kalau produk bebas ekspor nggak terlalu susah. Kalau produk yang dibatasin ekspor ada regulasi khusus ya yang harus kalian siapkan. Kalian harus paham itu. Kenapa? Karena kalau kalian udah dapat pembeli, bahkan kalian sudah ditransfer sama si pembeli, tapi kalian nggak ngerti tentang regulasi ini, kalian nggak bisa ngirim barangnya. Barang kalian tertahan, bahkan kalian bisa mendapatkan kerugian kalau kalian nggak ngerti tentang regulasi ekspor. Nah, yang kedua, menentukan harga produk. Nah, ini nih poinnya nih. Banyak orang yang, wah, saya cuma pengen nyari pembeli aja bang, kan? Saya punya produk gitu ya. Tapi nggak mau belajar ini nih. Saya jamin dapat pembeli pun kalau nggak deal pasti kena tipu. Gitu ya. Nah, menentukan harga produk ini, nah ini kita berbicara harganya itu bukan harga lokal gitu kan. Kita harga internasional, hitungannya dolar gitu ya. Kemudian ada beberapa incotermnya. Ada FOB, ya mungkin yang udah pernah ikut pelatihan ekspor ngerti tuh apa tuh FOB, kemudian apa itu CIF, CFR, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kita harus ngerti incotermnya, karena setiap deal sama buyer, karena disinilah salah satu yang dinegosiasikan di tahapan ketiga ini tentang penghitungan harga. Kalau salah hitung, wah bisa rugi kita ya kalau misalkan salah hitung. Kemudian metode pembayaran. Ini yang benar-benar sangat penting. Nah, karena udah berbicara regulasi udah paham, berbicara menentukan produk udah paham gitu ya. Harga produk sudah paham. Ternyata metode pembayaran kita nggak paham. Wah, ini gawat nih gitu ya. Karena bisa hilang tuh satu kontainer uang kita dikarenakan kita nggak ngerti metode pembayaran. Atau kita bisa dibayar cuma sekian persen, nah akhirnya nggak dilunasin. Metode pembayaran ekspor tuh banyak teman-teman. Ada TT, ada LC, dan lain-lain. Nah, di sini kita nggak bahas ya karena kita bahas tentang promosi ekspor. Tapi ini adalah yang harus kalian kuasain. Kemudian menguasai produk. Nih, gimana caranya kita mau jualan tapi kita nggak ngerti produk kita nggak kenal produk kita nggak menguasain produk kita. Nah, jadi kalau sudah berbicara mau jualan, kita harus kuasain produknya. Maka dari itu saya selalu bilang, teman-teman harus benar-benar cari produk yang bisa teman-teman pelajarin, ya.
Makanya penting kalau produknya itu ada di daerah kalian sendiri supaya bisa dipegang, bisa dilihat secara langsung gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengetahuan negosiasi. Jadi kalau berbicara tentang ekspor, kalian nanya, "Bang, harga ekspor produk jahe berapa, Bang?" gitu ya. Itu nggak ada harga tetap loh guys, karena ada negosiasi di sana gitu ya. Maka kita harus menguasai ini supaya kita nggak salah hitung, kita nggak salah ambil tindakan, dan kita harus tahu negosiasi. Kalau kita nggak tahu negosiasi fatal guys. Nah, jadi inilah yang harus kalian kuasain ya di tahapan 3 ini. Kenapa? Karena di sini adalah ujung tombaknya. Kalau kalian lolos di sini, barulah deal gitu ya, tahapan keempat gitu ya. Itu X atau mereka beli produk kita atau deal ya. Ketika mereka deal, tahapan yang deal ini masih ada tahapan yang lain gitu, masih ada hal yang kita siapkan. Karena yang membuat deal tadi, itu bisa dikatakan adalah kemampuan kita sebagai marketingnya. Kita bisa meyakinkan orang tanpa harus dia ketemu kita, tanpa harus dia lihat barangnya, hanya melalui foto, video mereka bisa deal. Nah, itu yang menentukan apa? Pengetahuan kita, kemudian kemampuan kita. Nah, untuk repeat order beda cerita ya. Makanya di tahapan keempat ini yang harus kita lakukan itu satu ya, kualitas produk. Kita harus pastikan. Kenapa kita penting, kalau kita sebagai eksportir non produsen, pastikan suppliernya benar. Ya kualitas produknya dipastikan sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan sama si buyer tersebut. Kemudian jadwal pengiriman, ini penting nih. Karena kalau kita udah deal, kemudian jadwal pengirimannya kita ternyata salah gitu, kita nggak ngerti. Nah setelah itu terjadi delay dan sebagainya, keterlambatan dan ini. Itu akan membuat orang nggak akan mau lagi beli produk kita. Udah sekali doang gitu ya. Setelah itu sudah nggak mau lagi beli. Tapi kalau ini sudah benar kalian pastikan kualitas produknya, jadwal pengirimannya udah pas juga sesuai yang diinginkan gitu ya. Hingga akhirnya ya mereka tadi repeat order atau mereka beli lagi. Setelah mereka beli lagi, yang kita bangun apa? Ya pembeli itu akan beli lagi ketika mereka merasa puas terhadap pembelian yang pertama. Jadi yang menentukan mereka beli lagi adalah produknya. Kalau yang tahapan yang dari 1 sampai 4 tadi adalah pengetahuan kita atau kemampuan kita. Tapi di tahapan kelima yang sangat menentukan adalah kualitas produk kita. Gitu. Jadi tidak berbicara tentang pengetahuan lagi nih yang lebih utama, tapi ke kualitas yang udah kita berikan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana teman-teman bisa menguasain materi-materi yang saya sampaikan tadi, yang tahapan ketiga tadi gitu ya. Sebenarnya banyak banget sumber-sumber kalian bisa belajar tentang hal itu ya. Tapi kalau teman-teman belajar dari YouTube, biasanya banyak yang nggak update. Nah, kecuali emang ada yang update ya. Nah, kemudian dari pemerintah. Nah, pemerintah tuh banyak yang ngadain pelatihan-pelatihan. Contoh nih, mungkin teman-teman di sini ada dari daerah yang dekat sama dinas-dinasnya. Seperti wilayah Nabire kemarin tuh pemerintahnya yang mendanain. Yang ngundang kita, akhirnya pesertanya gratis tuh belajar gitu ya. Karena yang mendanai pemerintah. Itu bahkan banyak support-support yang diberikan oleh pemerintah ketika kegiatan tersebut jalan gitu ya. Nah, kemudian dari pemerintah juga di Dinas Perdagangan itu ada pelatihan yang berbayar juga. Dan sekarang banyak pelatihan-pelatihan yang berbayar gitu ya. Yang teman-teman bisa kuasain atau pelajarin di sana. Ya salah satunya di Belantika Academy. Nah, kenapa? Karena tanpa kita menguasai tadi itu saya bilang pasti sangat bahaya. Nah, ya bebas lah teman-teman kalau misalkan sudah belajar, saya tanya udah ada yang belajar belum gitu ya. Karena kalau yang belum belajar tahap yang sebelumnya, yang tentang dokumen dan sebagainya, langsung berbicara promosi terlalu jauh sebenarnya. Tapi kayak kita bahas tentang promosi, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, nah ini kita akan buka sesi tanya jawab ya setelah ini. Tapi sebelum sesi tanya jawab, saya jelasin dulu. Mungkin teman-teman sebagian udah lihat ya bahwa Belantika juga mengadakan sebuah pelatihan. Nah, Belantika Academy itu sudah cukup banyak ya eksportir yang diciptakan dari Belantika Academy, kemudian materi-materi yang disampaikan. Nah, ini bisa kalian foto juga nih materi-materinya. Ya sekiranya kalau teman-teman belum bisa ikut pelatihan di mana-mana gitu ya, mau otodidak sendiri, ini bisa dikuasain juga, tapi cari sumber yang benar ya. Nah, ini materi kalau di Belantika Academy yang diajarkan yang pertama tuh pengantar ekspor. Nah, jadi sebelum kita berbicara promosi ekspor, ada yang pertama pengantar, yaitu tentang eh ya pengertian dasar lah tentang ekspor impor, kemudian syarat menjadi eksportir, jenis eksportir.
Nah, kalau yang ditanya Bang, kalau misalkan kita nggak punya modal tuh mainnya di mana? Nah, ini di sini dibahas nih di jenis-jenis eksportir. Kemudian menyiapkan internal perusahaan ini ya terutama legalitas ya, dokumen dan administrasi. Yang nggak punya legalitas gimana Bang? Ada juga solusinya, itu under name. Nah, ini kita bahas secara detail dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ekspor, untuk perusahaannya seperti apa. Nah, setelah menguasai ini baru kita pelajari tentang pra promosi ekspor. Sebelum promosi itu ada pra promosi. Nah, di pra promosi ini kita kuasakan apa? Ya seperti saya bilang tadi ya, kalau kita mau promosi harus kuasain produk. Maka kita harus menentukan produknya dulu. Materi gimana sih kita menentukan produk yang benar, yang mudah gitu ya. Cara menghitung harga, kemudian metode pembayaran, cara menentukan target pasar. Setelah ini dikuasain baru boleh promosi. Karena kalau ini belum dikuasain belum boleh promosi karena buang waktu. Gitu. Nah, setelah pra promosi ini udah dikuasain baru kita berbicara promosi. Nah, sebenarnya materi hari itu teman-teman udah masuk ke tahapan keempat sebenarnya. Itu kita belajar tentang promosi ekspor. Nah, promosi ekspor dengan metode tradisional marketing, ada metode digital marketing. Nah, ini materi di Belantika dibahas detail seperti marketplace tadi ya. Itu kalau di pelatihan umumnya karena kita nggak sehari gitu kan. Nah, itu dibahas secara dalam lagi. Tapi kalau materi Facebook, Instagram, ya itu yang teman-teman bisa terapkan tadi ya, materi yang udah saya sampaikan tadi. Itu paling efektif ya kalau untuk media sosial. Nah, kemudian bab selanjutnya itu kita berbicara korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis ini adalah materi yang menentukan di tahapan ketiga, teman-teman. Tahapan ketiga yang as tadi, yang kita negosiasi, harga dan sebagainya tadi, itu kita pelajarinya di korespondensi bisnis. Nah, cara korespondensi menggunakan email, cara korespondensi menggunakan media sosial, cara korespondensi dengan buyer secara langsung. Nah, biasanya di proses korespondensi ini kalau member yang udah ini ya, yang sudah cukup jauh perjalanannya dengan buyernya itu akan didampingin biasanya kalau mereka tidak bisa bahasa Inggris. Dampingin secara gratis oleh Miss Cemara biasanya di sini. Nah, kemudian metode pembayaran. Nah, setelah korespondensi, metode pengiriman ya. Nah, metode pengiriman itu jenis pengangkutan ekspor. Nah, jadi jenis pengangkutan ekspor ini beberapa. Jadi bukan satu ya, tapi ada beberapa. Kemudian pihak-pihak terkait ekspor. Jadi kita sebagai eksportir itu ada beberapa pihak yang harus kita kenal, ya. Baik itu dari segi pemerintah dan sebagainya. Kemudian skema pengangkutan ekspor. Jadi kita harus paham pengangkutan ekspor itu seperti apa juga. Kemudian dokumen pengangkutan, kita harus paham dokumen pengangkutan. Kemudian jenis-jenis peti kemasnya gitu. Ini dipelajarin di bab ke-6 ya. Nah, setelah ini baru dokumen ekspor. Nah, dokumen ekspor itu ada legalitas, finansial, komersial, pengangkutan, perizinan, kepabeanan, sertifikasi. Dan ini ada template-nya. Nah, kalau di kita itu ada template-nya. Jadi teman-teman dapat template yang bisa di edit nantinya ya. Nah, kemudian di materi selanjutnya itu ada ekspor hack, tips dan trik agar cepat closing. Nah, tentunya di sini untuk membantu lah teman-teman tuh strategi terbaiknya seperti apa di sini. Nah, kemudian baru simulasi ekspor. Jadi step by step dari awal, setelah belajar, teman-teman harus ngapain, kemudian setelah tahap kedua, ketiga, keempat, sampailah nanti terima ekspor. Jadi kalau di pelatihan Belantika Academy nanti kalian baru sampai sini, pra promosi. Sampai pra promosi ini akan ada tugas nantinya, ada tugas gitu ya. Nah, ngerjakan tugas. Makanya kalau kita di Belantika Academy nggak ngerjakan tugas ya itu bakal dicek nantinya. Ada tugas, nanti setelah tugas baru kita lanjut lagi di sini baru nguasain ini. Makanya nanti ada post test. Nah, sebelum materi ada pretest. Jadi kita cek member tuh oh dia udah menguasain apa dan belum menguasain apa. Ketika udah ikut pelatihan apa yang dia udah dapatkan. Nanti di sini ada sertifikat. Yang tidak lulus, nah, kita ada yang nggak lulus juga. Yang nggak lulus nanti disuruh ngulang lagi. Sampai benar-benar paham, baru mereka boleh promosi ekspor. Nah, kenapa di sini post test ini bakal diulang lagi? Karena mereka itu bahaya kalau misalkan tanpa menguasai ini langsung mencari bayar tuh bahaya dan buang waktu lah intinya. Nah, makanya di sini teman-teman ekspor itu juga ada resiko. Nah, resikonya juga dibahas nanti di sini nanti nih. Di minyak internal perusahaan ini di resiko-resiko dibahas juga. Nah, makanya kita yang membedakan dengan pelatihannya saya nggak tahu kalau pelatihan lain. Kalau di pelatihan kita tuh teman-teman bisa kontak mentor secara langsung. Nah, ada saya, Mas Denny, Cemara dan lain-lain. Nah, itu materinya ya. Nah, ini sekilas habisnya kita buka sesi tanya jawab. Kalau untuk biayanya, Bang,
Nah, sebenarnya relatif ya, kalau untuk di tempat-tempat lain itu juga ada. Tapi kalau di Belantik Academy sendiri, kita itu hanya 1 kali selamanya. Jadi nggak ada biaya perpanjangan, nggak ada biaya-biaya tambahan. Itu 1 kali selamanya. Dan itu pendampingan sampai closing. Bahkan kalau sudah closing seperti Fajar itu tetap kita dampingin. Kenapa? Karena dalam dunia ekspor itu selalu ada pembaharuan. Jadi harus tetap update ya. Makanya kita selalu pantau supaya apa? Supaya nggak terjadi penipuan dan sebagainya. Nah, di kelas kita tuh ada 2 guys, ya pelatihannya. Ada yang pertama tuh ada reguler. Kalau reguler tuh ada materi ekspor. Materi ekspor ini nanti kita pelatihannya via Zoom. Ada yang PDF-nya juga nanti materinya, ada yang video juga. Jadi kalau yang nggak bisa ikut Zoom, ada video, ada PDF-nya yang bisa dijadikan buku juga. Kemudian ada tools kits. Nah, kemudian ada free konsultasi sampai closing. Ini yang mahal nih. Free konsultasi sampai closing. Jadi memang nggak ada batas waktu. Bang, kalau saya susah nangkepnya, Bang, sampai setahun nggak paham-paham mau ngulang lagi boleh? Boleh. Nggak, bayar lagi ya, Bang? Nggak, gratis ya. Nah, jadi free konsultasi sampai closing. Kemudian free contoh company profile. Jadi salah satu tugas nanti ada company profile, ada katalog produk. Nah, ini kita kasih contohnya nih. Kemudian free data forwarder. Nah, forwarder inilah teman-teman perusahaan yang nanti membantu teman-teman dalam penyiapan dokumen-dokumen ekspor supaya teman-teman lebih mudah nantinya. Dan di sini ada data-data forwarder yang kita berikan. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang pemula itu susah ngotak forwarder. Karena dianggap masih baru gitu ya. Jadi kurang dilayani hingga susah. Makanya di sini kita fasilitasin. Kemudian free data potensial buyer. Nah, jadi kalau berbicara data buyer banyak kita berikan di fasilitas data, banyak data buyer. Tapi di tahapan ketiga tadi yang saya bilang tadi, yang beratnya itu di tahapan ketiga. Kalau data buyer banyak, kita bakal banyak zoom dengan atasnya perdagangan nantinya ya, RTPC. Nah, karena kemarin waktu di TI kita diajak inilah untuk mengadakan sebuah event-event juga untuk menyalurkan eksportir Indonesia untuk mempromosikan produknya ke luar negeri. Kemudian free template dokumen. Nah, template dokumen ini nanti teman-teman kalau commercial invoice, kemudian bill of lading dan sebagainya itu ada di sini semua. Template-nya ada, ya. Dan ini real punya Belantika Indo Global. Jadi bukan punya orang lain yang kita share ya. Jadi dokumen-dokumennya punya kita. Kemudian free konsultasi online. Nah, kalau online ya everything. Kalau untuk offline kita ada kantornya. Ini kalau teman-teman dari Jambi boleh ke kantor. Nah, kantor kita itu di Kota Baru. Kemudian teman-teman dapat free networking juga. Karena kita akan ada event-event juga bersama dinas-dinas. Nah, yang mana nanti teman-teman bisa networking ke sana juga. Dan teman-teman nanti yang mau kolaborasi dengan member-member yang mungkin punya pabrik dan sebagainya itu bisa di sini nantinya. Kemudian dapat sertifikat ya. Wah, ini fasilitas reguler sebanyak ini ya. Ini 1 juta ya. Nah, harga normal itu 1,5. Nah, ini ada potongan 1 juta. Ini 1 kali selamanya. Kemudian kalau yang VIP itu dari 5 juta jadi 2,5. Kok agak mahal bang? Nah, jadi kalau yang VIP ini dia satu fasilitas yang reguler dapat semua. Kemudian dia dapat legalitas PT perorangan yang bisa digunakan untuk ekspor. Legalitasnya penting walaupun bisa under name. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya legalitas, transaksi susah, portofolio nggak ada gitu ya. Meyakinkan bayar susah. Makanya legalitas penting. Bang, pajak dan sebagainya gimana bang? Aman, di sini kita ajarkan nanti ya. Jadi kalau belum ada transaksi itu nggak kena pajak. Kemudian NPWP badan usaha dapat lengkap ya, surat pernyataan pendirian, NIB dapat NIB juga ya, email resmi, private mentoring nih mal nih, private mentoring ya. Sebenarnya yang reguler juga dapat nih, private mentoring ini dapat juga yang reguler. Kemudian mendapatkan seluruh fasilitas yang regular kelas. Nah, tahu nggak teman-teman, buat PT perorangan itu kalau di notaris-notaris ya, di jasa-jasa tuh ya paling murah tuh 1 juta paling murah. Paling murah itu ya. Tapi rata-rata umum itu di 199. Ya kalian bisa cek sendiri lah ya. Nah kemudian kalau yang ini teman-teman jadwalnya. Nah jadwal kita tuh besok sebenarnya. Sesi 1 tuh besok tanggal 4 November 2023. Itu sesi pertama. Sesi 2 tanggal 5 November 2023. Setelah itu ada tugas selama seminggu. Nah nanti baru dilatih lagi tanggal 11 November 2023. Baru lanjut lagi 12 November 2023. Ini pelatihan via Zoom dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Panjang guys ya. Makanya nanti ada fasilitas video juga sama file PDF-nya. Karena kalau teman-teman nggak hadir bisa mengulang. Dan ini kalau misalkan teman-teman nanti nggak hadir, angkatan selanjutnya ikut lagi gratis. Nah, dan yang paling penting sampai bisa. Jadi pelatihan yang kalian keluarkan ini tuh kalian belajar sampai bisa tanpa ada batas waktu. Dan nanti ada grup khusus member juga
yang mau kolaborasi. Contoh yang nggak punya produk atau kalian yang punya produk tapi pengen produk kalian dijualkan lagi oleh trader atau member yang lain bisa juga. Seperti Pak Tono tadi ya. Gitu. Tapi teman-teman ya beruntunglah kalian yang hari ini hadir karena ini kita kasih spesial untuk teman-teman yang hadir hari ini. Karena dari 1 juta dan 2,5 ini udah potongan, saya kasih potongan lagi 50%. Nah, jadi ya, kalian bisa lihat di website dan sebagainya. Tapi yang khusus hadir di Zoom ini, makanya nanti saya minta sama Miss Ara ada absen biar kita tahu yang udah ikut siapa aja. Nah, atau nanti ada potongan 50%. 1 juta jadi 500, 2,5 juta jadi 1,750. Nah, jadi ada potongan ya. Ada potongan harga yang Anda dapatkan khusus yang ikut webinar hari ini. Tapi nggak banyak karena kita kasih kalau ini kan yang potongan harga ini nih, potongan 2,5-nya. Nah, kalau yang ini potongan 50% itu hanya untuk 15 orang pertama. Ya, 15 orang pertama, pelatihannya besok. Kalau teman-teman yang mau bergabung, langsung kontak Miss Ara. Ya, Miss Ara. Nanti setelah bergabung ada grup khusus, ada nomor saya, Mas Denny dan sebagainya nanti untuk konsultasi dan sebagainya. Nah, ini yang berminat langsung aja hubungi Miss Ara yang udah ngontak teman-teman ya kayaknya Miss Ara ya. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman materi hari ini. Sekilas mungkin perkenalan Belantika juga. Nah, nanti bakal banyak juga event-event gratis yang diadakan. Oh ya, sama yang ini tadi ya saya lupa. Yang fasilitas 2 ini nanti ada pelatihan English for Business gratis setiap minggunya. Dan nanti ada webinar-webinar private bersama atase-atase perdagangan yang business matching dan sebagainya itu juga gratis. Oke, itu dulu dari saya. Kita ada waktu sekitar 20 menit lagi untuk ini ya sesi konsultasi atau Q&A. Saya kembalikan kepada Miss Ara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Hendy. Baik. Oke, teman-teman kita mungkin kasih applause dulu ya ke Mas Hendy yang sudah memberikan materi nih soal promosi ekspor. Nah, teman-teman saatnya lah teman-teman nih melihat gitu ya gimana sih caranya promosi yang baik dan benar ketika teman-teman sudah punya produk dan bingung cara promosinya. Padahal sekarang kita udah di era digital gitu ya. Silahkan teman-teman ikuti cara-cara yang sudah diberikan Mas Hendy tadi karena itu memang terbukti efektif dengan banyaknya member dan juga teman-teman yang lain dari Belantika Academy yang udah closing memang dari sosial media gitu. Nah, sekarang kita buka sesi question and answer atau tanya jawabnya, tapi untuk sesi tanya jawab saya minta teman-teman aktif dan juga ini ya langsung aja bisa klik di kolom komentar atau teman-teman yang mau open microphone-nya langsung aja angkat tangannya pakai reaksinya gitu ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya tapi mungkin sepertinya tadi udah ada di kolom komentar pertanyaannya. Sebentar coba saya cari dulu. Oke, ini udah ada datang satu pertanyaan dari Mas Jason ya. Mas Jason, silakan kalau belum diganti namanya ganti dulu alamatnya ya atau asal daerahnya nih pertanyaannya. Pak, bagaimana meyakinkan buyer yang lebih suka ke eksportir produsen dan bagaimana share materi konten produksi kalau kita bukan produsen karena biasanya pabrik suka batasi kunjungannya. Oke, gimana nih Mas Hendy? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan ini adalah masalah yang sering dihadapin oleh eksportir pemula ya. Nah, untuk menghadapi buyer yang lebih suka langsung ke produsen, nah itulah yang saya bilang tadi adalah penawaran terbaik. Nah, penawaran terbaik dan kita membangun branding yang baik kepada si buyer tersebut, tentunya dengan komunikasi. Makanya baik lagi adalah ke korespondensinya. Nah, ini sedikit bocoran ya teman-teman. Kita itu Belantika itu juga sebagai trader ya. Nah, mereka buyer-buyer kita itu udah tahu lokasi gudang tempat kita ngambil tuh di mana, harganya mungkin dia tahu berapa gitu ya. Tapi kenapa dia tetap mau ngambil dari Belantika? Karena ada keyakinan atau kepercayaan yang mereka taruhkan ke kita dan kenyamanan dan keamanan. Nah, kebanyakan pembeli dari luar negeri itu teman-teman ya, banyak banget yang takut kalau misalkan mereka transaksi langsung kepada supplier. Kenapa? Satu, mungkin supplier nggak tahu regulasinya. Karena mereka takut barangnya nggak sampai. Nah, yang kedua, banyak banget di Indonesia ini supplier yang tidak jujur. Dan itu saya bukan sekali dua kali menemui buyer-buyer yang trauma kepada supplier secara langsung. Makanya kita harus membangun
branding perusahaan kita tuh harus sebagus-bagus mungkin. Makanya dari situ dari korespondensi dan portofolio biasanya. Nah, sama seperti Alko juga. Alko itu dia pure trader, tapi buyer dia nggak mau tuh transaksi di luar Alko. Kenapa? Karena brandingnya udah terbangun. Gitu. Makanya ada materi di branding. Nah, kemudian kalau yang supplier tadi, gimana Bang? Kalau misalnya kita mau ngambil konten tapi supaya membatasin. Makanya jangan teman-teman supplier itu fokusnya ke satu, jangan. Tapi carilah produsen yang benar-benar nanti udah klop sama teman-teman. Saya itu juga trader juga ya. Saya di awal itu dulu ingat banget ketika saya belum terbangun branding perusahaannya belum terbangun gitu ya. Ditolak supplier tuh hal yang makanan hari-hari saya. Baru sampai sapam udah ditolak, ini bocah dari mana gitu ya. Kemudian baru masuk nanya-nanya sedikit, kemudian ditinggal gitu ya. Nah, tapi sekarang banyak supplier yang ngejar. Kenapa? Karena branding lagi. Dan juga itu tadi membangun komunikasi yang baik dan benar dari awal kepada supplier. Karena strategi komunikasi intinya di situ. Nah, macam si Fajar itu trader. Nah, hari ini dia memegang beberapa gudang dan dikasih kepercayaan. Kenapa? Karena komunikasi. Gitu. Jadi seperti itu. Miss Cemara. Oke, jadi seperti itu Mas Jason ya. Nih saya nggak tahu nih Mas Jason ini asalnya dari mana karena belum diganti. Semoga terjawab pertanyaannya. Kita cari lagi yang udah angkat tangannya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Tadi sudah dijelaskan juga ya sekilas tentang pelatihan di Belantika Academy. Jadi teman-teman yang mau bergabung langsung aja kontak saya ya. Nanti ya bakalan saya bantu. Apalagi teman-teman yang ada di Zoom dapatkan potongan 50%. Oke, ini udah ada yang mau bertanya di kolom komentarnya. Izin bertanya Kak dari Mas Reza. Oke, bayar yang pakai email gratis apakah ada kemungkinan scam tapi mengatasnamakan perusahaan? Ini bagus banget nih pertanyaannya. Silakan Mas Hendy. Oke, pertanyaan yang bagus dari Bang Reza dari Jambi. Wah, ini sesama Jambi nih kita nih ya. Bayar yang pakai email gratis apakah ada kemungkinan scam? Tentunya jangankan email gratis ya, email berbayar pun itu ada kemungkinan tetap scam juga ada. Nah, gimana caranya kita bisa tahu itu scam atau tidak? Satu, kita kalau email pasti dapatkan nama perusahaannya. Kita bisa cek di beberapa tempat untuk perusahaannya itu memang ada atau tidak. Yang kedua, kita bisa meminta bantuan kepada perwakilan dagang kita untuk mengecek perusahaan tersebut valid atau tidak. Jadi sebenarnya Indonesia itu udah banyak banget pemerintah ini memberikan fasilitas untuk memvalidasi buyer dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa beremail kepada perwakilan dagang kita. Nanti dicek tuh, oh perusahaan ini udah berapa kali transaksi di Indonesia, berapa banyak, kemudian pernah bermasalah atau enggak gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, mereka tuh juga bisa mengecek perusahaan kita. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu Mas. Jadi mungkin untuk validasi buyer gitu ya, kita bisa minta bantuan juga dari perwakilan perdagangan kita yang ada di luar negeri. Nah, karena kebetulan Belantika Academy baru aja dari Trade Expo Indonesia, terus kebetulan saya yang kirim kemarin, jadi saya sudah bertemu beberapa perwakilan perdagangan gitu ya. Nanti kita kalau teman-teman yang ada jadi member Belantika Academy, kita bisa langsung roadshow aja ke perwakilan perdagangan, jadi kita bisa langsung kolaborasi dengan mereka, korespondensi kita untuk validasi buyer-buyer yang mungkin sudah menghubungi teman-teman. Silakan teman-teman, ada lagi pertanyaannya? Oke, sama-sama Mas Reza. Semoga terjawab pertanyaannya. Silakan teman-teman, pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dasar seputar ekspor pun nggak apa-apa. Kalau memang itu urgent ya, teman-teman belum tahu, silahkan kalau mau ditanyakan di sini. Mumpung tim dari Belantika Academy masih ada di Zoom-nya sekarang ini. Silakan teman-teman, boleh open microphone-nya atau chat aja di kolom komentar. Saya sangat berterima kasih juga teman-teman udah meluangkan waktu nih ke webinar. Oke, silakan nih Mas Rizky dari Ciamis. Oke, hal yang pertama dilakukan eksportir yang harus dilakukan mencari buyer dulu atau supplier dan cara nego sama suppliernya gimana. Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain. Kalau kita mau ekspor, yang pertama kita promosi dulu, cari supplier dulu. Terus kalau udah dapat supplier, kita cara negosiasinya gimana? Oke, Mas Sandy, silahkan Mas Sandy. Oke, ini kalau Bapaknya ikut dari awal ya, pasti udah paham tadi untuk alurnya seperti apa. Sebenarnya saya sampaikan tadi untuk di awal kita pahamin semua dulu tentang regulasi dan sebagainya. Tentunya kita menentukan produk itu
Setidaknya kita tahu kita mau bergerak di produk apa. Setelah kita mengetahui beberapa regulasi ekspor, pengetahuan ekspor, baru kita nyari supplier. Setelah nyari supplier, itu baru kita nanti nyari buyer. Sebelum nyari buyer kita siapkan dulu nanti persiapan promosinya. Tuh, yang menjadi daya tawar kita kepada supplier, ya. Kalau kita nggak kenal ya, kalau kita udah kenal udah enak. Sebelum kita menguasain tentang ekspor ya mereka udah percaya dengan kita. Tapi kalau yang belum kenal, tentunya pengetahuan yang udah kalian pelajarin ya saya sampaikan tadi, mulai dari harga, kemudian tentang pembayaran dan sebagainya. Kalau kalian udah menguasain, produknya kalian ada dasarnya, nah kalian datang itu udah ada daya tawar. Jadi jangan sampai datang ke supplier dengan pengetahuan nol banget. Karena supplier juga males biasanya kalau yang nggak kenal untuk ngelayanin orang-orang yang masih nol banget. Makanya kita butuh persiapan untuk datang ke supplier gitu. Dan nanti datang ke supplier bisa dengan data-data buyer yang udah diberikan oleh Belantika nantinya. Misalkan kalau dari Belantika ya atau teman-teman yang lain mungkin dapat beberapa referensi data buyer yang udah dipaparkan materi saya tadi, dapat data buyer mungkin dari beberapa postingan orang lain gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan data buyer tersebut untuk masuk ke supplier juga. Strateginya seperti itu. Tapi yang paling enak adalah coba join ke beberapa komunitas yang ada di daerah ataupun yang nasional karena biasanya kalau udah tergabung di sebuah komunitas dan di sana ada beberapa perkumpulan itu lebih enak lagi untuk masuk kepada supplier tanpa strategi apapun gitu. Oke, jadi seperti itu Mas. Semoga bisa diterapkan tuh strategi untuk kerjasama dengan supplier dan kalau Masnya memang ngikutin dari awal tahu banget tuh seharusnya kita ngapain dulu ketika kita mau jadi seorang eksportir. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mas Angga, ciri-ciri buyer yang mau nipu itu bagaimana Mas? Oke, sebenarnya simpel ya. Ciri-ciri buyer yang mau nipu itu satu, biasanya dia nggak nawar-nawar lagi. Nah itu udah harus dicurigai. Karena kalau dia nggak nawar tuh justru aneh gitu ya. Kemudian yang kedua, harganya nggak masuk akal, terlalu tinggi misalkan dia ngasihnya. Tuh. Dan yang terakhir itu tadi dia dari metode pembayaran. Sebenarnya kalau dia mau nipu, tapi kita masih paham tentang metode pembayaran yang aman, ya itu aman-aman aja sih gitu. Gitu. Karena kalau udah berbicara metode pembayaran ya orang menipu nggak bisa nipu jadinya. Gitu. Intinya di situ sih. Sama ya itu tadi perusahaannya nggak jelas. Tuh. Oke, baik terima kasih Mas Sandy. Oke, ini ada pertanyaan yang udah masuk lagi nih beberapa pertanyaannya nanyain legalitas nih sebenarnya nih. Oke, ini izin bertanya mungkin ada yang terlewat oleh saya soal company profile dan izin-izin ekspor ke negara tujuan apakah bisa bekerja sama dengan pihak Belantika? Apa tadi? Soal company profile dan izin-izin ekspor ke negara tujuan apakah bisa bekerja sama dengan pihak Belantika? Tentunya bisa, tapi tetap ada validasi dari kita. Nah, jadi member-member Belantika pun yang sudah join ya ke kita, itu ketika mau under name ke kita atau kita yang menggunakan legalitas kita ya. Nah, itu pasti kita validasi karena berbicara reputasi. Tapi kalau mereka udah punya izin sendiri, pengen dibantu untuk pembuatan izin-izinnya tapi tetap menggunakan legalitas mereka, tuh pasti didampingin. Dan bahkan bisa kerjasama juga gitu. Tapi kalau menggunakan under name dari nama perusahaan kita, maka ada validasi yang harus kita lakukan beberapa tahap ya. Karena berbicara portofolio. Oke, baik. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk member Belantika Academy pasti kami prioritaskan, tapi tetap juga kami validasi terlebih dahulu. Nah ini udah ada yang tertarik nih Mas Hendy nih untuk ikut gabung pelatihan nih Mas Andre dari Jambi. Izin Bang untuk pembuatan nama PT dan izin dan lain-lain itu dilakukan setelah pelatihan selesai atau bagaimana ya? Apakah bisa konsultasi terlebih dahulu untuk pemilihan spesifikasi produknya? Nah ini Mas Andre udah tertarik nih untuk pelatihan. Oke, untuk pembuatan legalitas tentunya setelah pelatihan. Karena apa? Karena kita bakal di materi itu bakal dibahas nama perusahaan yang sekiranya bagus itu seperti apa. Kemudian tentang produk nih, konsultasi pemilihan produk bukan konsultasi tapi materinya pun ada nanti dibahas di pemaparan materi yang udah kita siapkan ya. Nah, kalau konsultasi tentunya bukan hanya tentang produk, tapi semua apapun itu yang berkaitan tentang ekspor tentunya bisa konsultasi. Itu baik ke saya langsung, baik ke Miss Cemara, mau ke Mas Denny ada nama ini satu lagi mentor namanya Mas Denny. Jadi ada spesialisnya nanti. Tenang ya teman-teman. Gitu.
Oke, mungkin Jadi kita batasin 9 menit lagi ya, Miss Cemara, karena saya ada kegiatan lagi. oh, baik, jadi dalam 9 menit mungkin kita akan usai dulu teman-teman untuk Zoom-nya. Silakan Mas Bayu Ranggayana kalau ada pertanyaan. Oke, izin untuk investasinya tadi bisa diulang untuk harganya berapa ya? Oh, ini ada yang tanya soal ininya Mas Hendy. Pelatihan tadi harganya untuk reguler dan VIP-nya. Ada yang ketinggalan nih ditanya. Oke, sebentar teman-teman. Jadi teman-teman yang ikut pelatihan, biasanya member-member Belantika Academy itu pasti akan langsung bisa konsultasi dan juga untuk pembuatan PT dan lain-lain tuh bisa kita langsung lihat aja di pelatihannya karena bakalan ada tugas-tugasnya gitu biasanya dibahas. Oke, ini saya jelasin dulu. Tapi ini ya teman-teman, ini pertanyaan udah ada beberapa masuk dan nanti diakhiri dengan Bang Bayu ya nanti yang nanya ya. Kita mungkin pertanyaan dibatasin dulu. Saya jelasin dulu tadi yang untuk investasi ya. Investasi tadi, jadi dari harga poster, tentunya nanti harga poster nih mungkin saya nggak bisa share screen. Dari harga poster yang reguler 1 juta, kemudian yang VIP 2,5, khusus yang ikut Zoom ini, ya catatannya udah ikut Zoom itu dapat potongan 50%. Ya segitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bang Aziz. Apa ada pendanaan modal kalau sudah jadi member? Tentunya kita prioritaskan dulu untuk strategi gimana caranya bisa tanpa modal. Tapi nanti kalau misalkan membutuhkan modal, tentunya ada pendanaan-pendanaan yang udah kita siapkan. Karena ada beberapa kolaborasi yang udah kita lakukan juga beberapa member untuk pendanaannya ya. Salah satunya kemarin ada si Fajar, itu kalau nggak salah sekitar 300 jutaan kalau nggak salah kemarin. Itu untuk transaksi Pinang ya. Dan kemarin ada di Lidi juga, itu di 190 juta, itu juga ada. Nah, tapi balik lagi nanti tinggal kita validasi juga. Kemudian izin bertanya Kak, apakah untuk ekspor bisa dengan modal yang sedikit? Tentunya bisa, sangat-sangat bisa ya, sangat-sangat bisa. Kak, kalau dari Pekanbaru pengiriman kontainernya dari mana? Nah, dari pelabuhan yang di Pekanbaru juga bisa. Nama pelabuhannya Pelabuhan Dumai ya kalau nggak salah, itu juga bisa. Kemudian aku awal bulan aja gabung Kak, soalnya untuk sekarang belum mungkin. Nggak ada masalah, nggak ada masalah ya. Kemudian nih terakhir ya pertanyaan dari mana tadi yang tentang sarang burung walet. Mana tadi ya? Oh ini dari Bang Homi dulu nih. Izin tanya Kak, kalau cangkang sawit itu termasuk terbatas apa tidak untuk ekspor? Terbatas. Dan salah satu member kita dari Medan ya itu juga ekspor cangkang sawit udah puluhan kontainer per bulannya. Nanti kalau mau lebih detail tentang spesifik produk dan juga supplier tuh juga bisa nanti ke member kita yang itu juga yang udah ekspor itu ya. Gitu. Kemudian tadi tadi yang sarang burung walet mungkin Miss Cemara ada dapat tadi. Oh ini nih dari Riau ya. Izin Kak, ekspor sarang burung walet dokumennya apa aja dan pengurusannya di mana? Kalau untuk ekspor burung walet selain dari dokumen utama ya. Nah, itu ada untuk dokumen eksportir terdaftarnya, tentunya ada asosiasinya juga. Nah, itu untuk pendaftarannya. Bisa di searching-searching aja nanti ya. Jelas ada regulasi khusus kalau itu. Kalau dokumen utama seperti ekspor pada umumnya. Invoice, packing list, kemudian nanti dan dokumen legalitas ya. Saya itu kalau untuk yang produk tentang pertanian, hewan dan sebagainya itu ada regulasi sendiri. Kemudian, oke kita batasin akhir ya untuk pertanyaannya. Habis ini kita udahi dulu. Kemudian di sini minimal modal untuk ekspor berapa ya Kak? Nggak ada minimal, nggak ada maksimal. Semua aku chip target terus sampai bulan 1 jadi bisa gabung, amin Bang. Paling banyak, paling besar, amin. Izin bertanya Kak, dalam pembuatan PT yang harus di dalam ATM perusahaan itu minimal nominalnya berapa? Tergantung banknya, tapi kalau yang kita pakai BNI itu minimal 1 juta. Nah, tapi 1 juta itu bisa ditarik lagi. Yang penting nanti di akhir bulan dimasukin lagi, karena nggak boleh di bawah 1 juta. Itu baru kita tarik lagi boleh. Gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Ini ada Mbak Kartini. Cara validasi kualitas pinang yang kita punya gimana? Nah, untuk kualitas pinang itu ada alat pengecekannya juga tentunya. Dan kalau untuk pinang intinya kalau untuk ekspor itu pasti harus di oven juga. Jadi ada oven, fumigasi.
Nah, ini karena di Tungkal, kebetulan Fajar orang Tungkal ya. Kalian bisa langsung belajar di lapangan bersama Fajar. Kalau member saya fasilitasin. Oke, itu dulu teman-teman. Silakan manfaatin diskon yang telah diberikan tadi kalau mau bergabung, karena bulan depan tentunya harga pasti berbeda dan hanya terbatas untuk 15 orang pertama. Mungkin itu dari saya teman-teman di siang sampai sore hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Kita akan berjumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Dan semoga bermanfaat aja yang sudah saya berikan. Silakan diterapkan. Dan kurang lebih mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Sarah untuk ditutup. Oke, terima kasih Mas Hendy. Baik. Oke teman-teman, jadi kita udahi dulu nih untuk webinar kali ini ya. Kita sangat-sangat berterima kasih nih ke Mas Hendy yang sudah menyampaikan materi soal promosi ekspor. Jadi teman-teman silahkan terapkan apa yang sudah diinformasikan oleh Mas Hendy, begitu ya, apalagi teman-teman yang sudah sampai ke tahap promosi gitu ya, belum tahu gimana caranya promosi ekspor, silahkan dimanfaatkan aja. Dan teman-teman yang mau ikut pelatihan silahkan manfaatkan aja potongan 50% tadi, screenshot aja pelatihan atau webinar kali ini, nanti bisa saya validasi, oh ya tadi sudah ikut pelatihan nih atau webinar ya, nanti jadi bisa langsung bergabung aja. Silahkan teman-teman. Dan teman-teman lainnya mungkin teman-teman bisa stay aja di grup yang sudah saya buat gitu ya. Jadi ketika ada webinar-webinar lainnya bakalan share di sana. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan webinar yang telah kami berikan dan semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Dan untuk sekarang Dantika Academy pamit undur diri terlebih dahulu. Jika ada kekurangan selama webinar ini kami mohon maaf. Dan saya ingatkan sekali lagi teman-teman yang mau bergabung pelatihan langsung aja ke nomor admin ya yang ada di poster ya, poster pelatihan atau webinar. Terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore bagi teman-teman. Dan selamat beraktivitas kembali dan selamat menikmati hari Jumatnya. Terima kasih semuanya.